warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam acara Talkshow Ngopi Ngobrol Pintar Literasi. Bersama saya Nimatus Ada dan bintang tamu kali ini adalah mahasiswa PPL dari Universitas Negeri Semarang. Kita ngobrol dulu, perkenalan dulu ya. Yang pertama dari mahasiswa sosiologi ya, Iya. Mbak Reza. Betul, Bu. Nama lengkapnya Reza Adi Tria Agustin. Iya, betul, Bu. Ya, biasa dipanggil Mbak Eca. Apa kabar Mbak Eca? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Tetap sehat semangat juga. ya PPA di sini ya di Siap. SMA 1. Siap, Bu. Oke, nah yang kedua mahasiswa yang kedua yaitu Mas Arifianto. Dia mahasiswa sejarah UNES juga. Angkatan sama ya? Angkatan Sama, Bu. 19. 19. 19. Oke. Jadi masih muda-muda semua. Sudah semester tua, Bu, kebetulan. Yang Semester 7. usianya muda, semesternya Tua. beranjak tua. Semangat. Iya. Semoga cepat lulus ya. Iya, Bu. Amin. Amin. Amin, amin. Dan kali ini Talkshow Ngopi membahas tentang teknologi informasi dalam literasi. Oke, sebelum saya ngobrol mungkin dari mahasiswa sejarah dulu, saya ingin menanyakan sama Mas Arif ya. Mas Arif, menurut pendapat Anda sebagai mahasiswa sejarah, perkembangan literasi itu dari dulu sampai sekarang gimana Mas menurut Mas Arif sendiri? Oke, jadi sejarah literasi ya. Oke, seperti kata Bung Karno juga, jangan sekali-kali melupakan sejarah ya. Jas Seperti merah, itu. Iya, oke. jas merah. Cukup apa namanya? Terkenal gitu ya. Ungkapan beliau. Begitupun dengan literasi, pasti setidaknya ada suatu jejak ataupun suatu apa namanya? Sejarah di balik yang dinamakan dengan literasi itu sendiri ya. Oke. Dari abad ke-5 sampai ke-13 dan masuk nanti kepada masa Islam sendiri ya. Sebenarnya literasi sudah cukup berkembang pesat di lingkungan Nusantara ya. Hal itu ditandai dengan ditemukannya berbagai macam tulisan yang berada di serat lontar maupun di daun palem seperti itu. Ya. Itu terutama adalah di wilayah Jawa ya. Kemudian literasi sudah sejak dulu ada guys. ada Bu, Bu. ada. Sejak zaman Ada. para pujangga-pujangga. Iya. Iya, iya. Sangat ada Bu. Kemudian di wilayah lain di Sumatera Ya. bentuknya sedikit berbeda ya Bu. Di Sumatera lebih cenderung berbentuk semacam apa puisi karya sastra Syair. gitu ya, dan juga apa namanya surat cinta. Nah, Sudah ada sentuhan seni. ada Bu ya. Iya. Di situ bisa dikatakan bahwa masyarakat pada saat itu memang sudah mengenal berbagai macam karya seni dan juga tulisan ya. Dan ini juga berkaitan dengan literasi ya. Bahkan sebelum Islam pun kan ada Hindu dan juga Buddha. Sudah dikenal seperti huruf Pallawa dan juga bahasa Sanskerta gitu Bu. Iya. Nah, di lingkungan masyarakat Nusantara seperti itu. Jadi ingat pelajaran sejarah dulu saya SMA. Betul, Bu. Kemudian hal tersebut berlanjut Bu sampai kemudian di era sekarang ini ya, yang mana di era sekarang ini juga literasi merupakan suatu hal yang bisa dikatakan wajib ya, baik bagi masyarakat maupun bagi kaum-kaum terpelajar, mahasiswa dan juga seluruh elemen di dalam masyarakat gitu Bu. Itu adalah terkait dari sejarah literasi sendiri Bu. Ya, itu kan menurut sejarah ya. Sekarang kita bisa melihat dari segi sosiologi. Mbak Eca gimana Mbak Oke, Eca? Literasi kalau sendiri misalnya, gimana, Mbak? iya Bu, terima kasih atas pertanyaan luar biasanya. Kalau misalnya dari segi sosiologi itu kan berkembang pada abad ke-19 ya Bu. Pada abad ke-19 setelah adanya masa revolusi industri di Inggris dan juga revolusi di Prancis. Dengan adanya revolusi tersebut, para ahli filsafat itu memikirkan bahwa manusia itu hidup dalam tertekan atau diskriminasi. Jadi sejak dahulu itu kan sudah ada kelas-kelas sosial. Jadi sejak saat itu para filsafat itu mulai mendalami yang namanya manusia. Mulai didalami dari interaksinya, dari komunikasinya, dari permasalahan sosial yang ada. Jadi karena dulu itu kan ada yang namanya permasalahan sosial, yaitu revolusi. Dengan adanya revolusi melahirkan pemikiran-pemikiran baru sehingga ada yang namanya sebuah nulis buku itu dari Ferdinand Tons. Itu sebuah tokoh dari sosiologi, itu menulis buku yang namanya The Labor of
Apa Bu? Ada yang tahu nggak Bu? Gak tahu saya. Belum tahu lah. Belum tahu. Iya, itu tentang itu tentang pembagian kelas kerja. Jadi ada sebuah buku, jadi otomatis dari dulu ada yang namanya literasi. Dari ada mulai hasil pemikiran dari Agus Comte, Bapak Sosiologi di dunia, itu merupakan salah satu tokoh dari revolusi industri Prancis. Selanjutnya ada penulisan buku dari Ferdinand Tons tentang pembagian kerja. Jadi ada literasi sejak zaman dahulu saat berdirinya ilmu sosiologi di dunia. Padahal tidak ada itu ya pelatihan menulis ya kan? Iya. Ada jejak atau bukti Buku. dari itu ya Iya. literasi itu sendiri. Oke. Nah, terus berkembang berlanjut menjadi zaman sekarang ya, perkembangan literasi saat ini menurut Mas Arif gimana Mas? Sekarang kan siswa ya, khususnya siswa, kita ngomong siswa, dan mereka itu lebih senang handphone kan, jadi literasinya mereka sangat ya literasi handphone itu kan. Menurut Anda gimana Mas? Oke, jadi terkait dari literasi saat ini ya, terkhusus adalah di wilayah Indonesia sendiri, memang saya rasa masih kurang ya, masih kurang sesuai dan kurang memadai gitu ya. Ini berdasarkan dari data The World's Most Literate Nation ya, itu adalah survei yang mana mengklasifikasikan negara berdasarkan dari literasi. Nah, dari klasifikasi tersebut sangat disayangkan sekali dan juga cukup memprihatinkan bahwa Indonesia berada di urutan ke-60 dari 61 ya. Itu berbeda jauh dengan Singapura yang berada di posisi 36, kemudian Malaysia berada 53, kemudian juga ada Thailand yang masih berada di atas Indonesia. Nah, bisa dikatakan mulai dengan terciptanya teknologi ya, seperti adanya mesin ketik, kemudian sekarang menjadi sebuah handphone dan juga lain sebagainya, bisa dikatakan sangat mempengaruhi dari yang dikatakan dengan literasi sendiri, sehingga sekarang ini literasi cenderung menjadi suatu hal yang padahal itu menjadi wajib, tapi sekarang itu menjadi kurang karena dengan berkembangnya teknologi yang ada juga. Nah, kemudian juga literasi pada saat ini ya, meskipun pemerintah juga sudah mengupayakan berbagai macam tindakan untuk meningkatkan dari literasi itu sendiri. Seperti ada kebijakan pemerintah ya, ada Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti ya. Nah, kemudian dalam peraturan ini pemerintah mengupayakan untuk menumbuhkan budi pekerti dari anaknya, seperti itu. Kemudian juga ada berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 31 ayat 3 yang menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan akhlak mulia dalam kerangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Nah, sebenarnya kan sudah jelas bahwa dalam peraturan pemerintah maupun dalam undang-undang dasar sendiri, literasi ini merupakan suatu hal yang bisa dikatakan urgent atau penting dan harus dikembangkan di lingkungan Indonesia sendiri ya. Kemudian ayat tersebut, undang-undang tersebut juga menjelaskan terkait program literasi ya. Padahal program literasi di sini dikatakan bahwa memiliki suatu kebebasan yang luas dalam upaya untuk mengembangkan potensi bagi bagi masyarakat Indonesia terkhusus seperti itu ya, untuk menghadapi perkembangan arus informasi teknologi juga ya, dan juga berkembangnya sekarang globalisasi seperti itu ya. Ya, sepakat sekali ya, karena data UNESCO juga menunjukkan masyarakat Indonesia sendiri tingkat kegemaran membacanya itu 0,001, jadi bisa dihitung jadi 1000 orang hanya satu orang yang minat untuk membaca buku. Jadi 1 banding berapa itu Bu? Nah, kita termasuk yang mana gitu? Iya. Orang itu 999 itu, nah semoga saja kita termasuk yang satu tadi. Nah, menurut Mbak Ita sendiri perkembangan
Literasi. ya, dari segi sosial gimana Mbak Ika? Oke, kalau misalnya dari observasi ya Bu, biasanya kan sosiologi terkenal dengan yang namanya riset, observasi atau pengamatan. Nah, kalau misalnya dari anak-anak SMA Demak sendiri, saya merasa agak prihatin. Prihatin karena mereka kalau misalnya dikasih persepsi kayak awal kan ada yang namanya literasi. Nah, mereka dikasih kebebasan untuk membaca artikel atau e-book atau juga buku secara konvensional untuk memasuki materi. Jadi para siswa sebelum memasuki materi pembelajaran itu dibiasakan untuk literasi supaya mereka ada keinginan untuk saya suka nih sama literasi Saya setuju gitu. sekali. Jadi karena kita ada kegiatan literasi itu pertama kan karena dipaksa dulu ya. Iya, dipaksa terbiasa gitu. Iya, dipaksa terpaksa kita melakukannya, Iya. jadi akan menjadi kebiasaan. Terbiasa Iya, lalu betul. nanti bisa. Bisa. Iya. Nah, jadi kan setelah di sini harus ada sentuhan dari IT sendiri ya, Betul. bagaimana agar masyarakat khususnya siswa itu menyenangi dunia literasi sendiri. Melihat dari perkembangan IT, perpustakaan dan media pustaka itu sudah membuat e-book yaitu di Smart Library. Jadi perpustakaan TWP kerjasama dengan Gramedia, Mbak. Jadi Gramedia. ya namanya Smart Library. Jadi di situ siswa bisa membaca kapanpun dan dimanapun lewat handphone. Jadi tinggal membuka, ngetik email, nah bisa baca buku. Nah buku-bukunya itu juga menarik sekali Mbak. Jadi ada buku fiksi, non fiksi dan yang disukai anak kayaknya novel-novel seperti itu ya. Juga ada. Nah karena sasaran Smart Library itu kan tidak hanya siswa ya, kadang kan guru. Iya juga. Jadi ada isinya tentang memasak juga ada. Terus pola asuh anak, terus sampai ke agama juga ada. Itulah salah satu dari usaha dari perpustakaan kami untuk agar lebih cinta literasi gitu siswa sini. Sangat menarik ya Bu. Kalau boleh tahu itu siswa itu diberi kebebasan dalam meminjam buku, ada batasannya atau tidak Bu? Secara e-book itu ada Jadi itu juga ada waktunya juga ada temponya juga. temponya. Oke, jadi mungkin menambah juga. Iya iya. Biasanya saya dalam mengajar sejarah ya Bu, karena sebagai seorang guru pembantu juga di SMA Negeri 1 Demak. Biasanya saya mengajarkan kepada murid saya setelah selesai pembelajaran itu saya pasti memberikan suatu materi tambahan. Nah, materi tambahan ini biasanya dalam bentuk Tambahan PR itu. enggak Bu, tidak, tapi suatu bahan bacaan Oke. dalam bentuk PDF ataupun dalam bentuk Word. Jadi saya mau gini Bu, saya mau membiasakan dari segi murid meskipun pembelajaran sejarah ini sudah selesai di dalam kelas, tapi di lingkungan luar kelas ataupun di rumah ataupun nanti jam luang atau apa, dia bisa untuk membaca dari materi tambahan tadi yang berbentuk digital begitu Bu. Itu yang biasanya saya terapkan dan saya gunakan kepada murid. Jadi nanti murid akan terbiasa dengan dengan bentuk dokumen PDF ataupun Word dan lain sebagainya. Dan memang saya biasanya mengambil dari Google Scholar. Jadi jurnal seperti itu. Jadi nanti saya juga sebelum saya serahkan ke murid begitu. Jadi saya baca dulu Bu, apakah memang ini sudah sesuai dengan materi dan juga apakah ada unsur-unsur yang memang tidak harus disampaikan atau apa begitu. Biasanya saya cross check dulu di dalam PDF maupun guru kreatif ya. Kalau saya Bu, kalau saya juga seperti itu, tapi saya lebih menekankan seperti ini. Kalau misalnya siswa setelah lulus dari SMA 1 Demak pasti kan berorientasi ke perguruan tinggi. Otomatis dengan tugas-tugas yang mereview jurnal, mereview artikel ataupun bedah buku, itu sudah hal yang lumrah kalau misalnya di dunia perguruan tinggi. Jadi saya mulai membiasakan siswa-siswa kelas 11 untuk mencoba latihan mereview sebuah jurnal. Jadi saya ambil jurnal internasional maupun jurnal nasional. Nanti mereka bisa mengidentifikasi dari mulai identitas bukunya, lalu dari keunggulan maupun kekurangan dari jurnal atau buku tersebut gitu. Itu juga ini Bu, selaras dengan apa yang dikatakan seorang tokoh ya, yang Jack Goody. Dia mengatakan bahwa literasi adalah suatu kemampuan seseorang dalam membaca dan juga menulis. Jadi yang dia maksudkan di sini adalah
nggak cuma membaca ataupun menulis, tapi mampu memahami. Ya. Iya. Kan yang sulit memahami, nulis ataupun membaca itu kan suatu hal yang memang sekarang menjadi hal yang lumrah. Beda dengan nenek-nenek kita mungkin atau orang-orang tua kita dulu kan sekolah masih terbatas, dan juga dari segi sekolah pun angka buta huruf, dan juga tingkat sekolahnya pun beda. Dan yang sulit itu adalah memahami dari apa yang dia baca dan apa yang dia tulis gitu loh, Bu. Jujur nih, kalian tuh sukanya membaca buku dari buku atau dari e-book? Kalau saya lebih cenderung ke misal punya pakai buku ini, Bu. Yang Konvensional, ya, Bu. Oke. Soalnya dari saya itu juga terkait dari menghargai penulisnya juga, Bu. Ya, dia penulisnya sudah susah payah untuk menulis, menerbitkan dan lain sebagainya. Iya. Nah, sebagai imbalan atas kerja kerasnya dan juga ilmu yang dia berikan, biasanya saya membaca buku konvensional, ya sesekali menggunakan buku seperti tadi, buku digital ataupun e-book ataupun jurnal seperti itu. Namun saya kalau punya lebih dominan kepada buku-buku yang konvensional, dan juga menurut saya buku-buku yang konvensional ini lebih dapat valid begitu, Bu, lebih valid daripada yang buku-buku digital gitu. Rasanya juga beda ya, passionnya feel-nya beda. Waktu baca itu juga enak. Ada yang kurang gitu loh, Bu, kalau di buku digital gitu. Kalau beda dengan buku konvensional, apalagi buku-buku sejarah dulu-dulu, biasanya tulisannya masih cukup unik ya. Nah, Contohnya itu NJA, kemudian masih menggunakan O dan juga E, satu kata, Soekarno, kemudian nama-nama yang masih dulu gitu. Biasanya juga masih yang itu tulisannya masih tejang gitu. Iya, gitu. Itu sangat menarik menurut saya begitu. Iya. Kalau dari pengamatan saya ya, Bu, itu kalau misalnya menggunakan e-book atau menggunakan handphone, sekarang kan zaman sudah canggih. Nah, itu tuh mereka pertama nih niatnya mau buka buku nih, e-book di buku. Tapi ada pesan masuk, mereka langsung lari ke media sosial lainnya, misalnya langsung ke WA, langsung ke Instagram, langsung ke Facebook atau media sosial lainnya. Jadi yang lainnya ya. iya, lebih asikan chatan nih daripada baca buku. Ngantuk kalau misalnya baca buku gitu. Kebanyakan anak muda zaman sekarang itu lebih suka chatan atau chatting daripada baca buku gitu. Jadi ini adalah tantangan kenapa literasi di Indonesia ini berdasarkan PISA, literasi dari PISA ini risetnya beliau itu mengatakan bahwa Indonesia ini dalam literasi itu mengalami prihatin karena remajanya itu malah lebih asik menggunakan HP atau media sosial lainnya itu untuk berselancar di internet, bukan untuk membaca gitu. Nah, Iya, Bu. Izin menambahi. Iya, silakan. Oh, PISA tadi adalah Pusat Informasi Sahabat Anak ya? Bukan. Oh, beda. Beda. Beda ya. Oh, kirain Kalau PISA-nya itu adalah program internasional for student achievement. Oh iya, gitu. yang tak kira ini sama dengan yang akan saya bahas Oh, ini. beda. PISA atau Pusat Informasi Sahabat Anak. Jadi di Indonesia juga PISA ini ditujukan untuk meningkatkan kesempatan anak untuk menerima dan juga mencari dan juga diberikan sebuah informasi ya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan juga usianya. Nah, jadi PISA atau Pusat Informasi Sahabat Anak ini sendiri mengharuskan atau menjadi sebuah pusat yang memang digunakan untuk sebagai sarana informasi ya, dan juga tempat bermain, peningkatan kreativitas, dan juga konsultasi yang dibuka oleh anak-anak. Nah, pendekatan pelayanan yang ramah dengan anak juga, Bu. Hal itu berupa perpustakaan anak, ada itu dari PISA. Kemudian mobil baca, kemudian ada juga pojok informasi anak digital. Nah, itu adalah yang menarik sekali yang itu. Yang ada sentuhan TI-nya. Iya. Nah, kemudian Direktur Keamanan Cyber dan juga Sandi Pemerintah Pusat, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN ya, BSSN. Itu Marsikal Pertama TNI Budi Leman menyatakan juga bahwa beliau mendukung dari transformasi digital
yang dilakukan Perpustakaan Nasional melalui strategi keamanan cyber nasional. Jadi perpustakaan-perpustakaan yang menggunakan digital sudah dilindungi dan juga diamankan ya dari pusat keamanan cyber dan juga sandi pemerintah pusat ya, badan cyber itu sendiri. Jadi tidak perlu khawatir gitu Bu. Jadi data dicuri atau apa begitu. Sudah di undang-undangnya juga ya. diamankan begitu. Oke. Izin menambahkan ya Bu. Jadi secara garis besar literasi itu kegunaannya untuk sebagai sarana berkomunikasi dan juga untuk meningkatkan kreativitas. Jadi dengan adanya literasi otomatis kita dapat ada kosakata baru atau istilah Inggrisnya itu ada grammar baru gitu. Jadi dengan kita membaca otomatis kita bisa menambah kosakata baru, pengetahuan baru. Tetapi namun kadang dengan adanya perkembangan teknologi itu kadang mereka lebih suka ke media sosial tadi ya Bu. Nah dengan adanya media sosial tersebut ada plagiasi, kadang plagiasi, ada cyberscam, kejahatan seperti itu. Kalau misalnya zaman sekarang ada dampak positif sama negatifnya juga. Iya, ada iya, dampak Bu, negatif dan ada positifnya dampak. juga. Mungkin dampak positifnya terlebih dahulu silakan. Oke, dampak positif dari penggunaan IT ataupun TI dalam literasi sekarang ini ya. Yang pertama ada efektivitas. Efektivitas di sini keterkaitan dengan dalam pembelajaran juga. Sekarang membawa semacam buku-buku konvensional juga cukup berat ya Bu, karena memang berbobot ya, beda dengan Apalagi buku klasifikasi. iya. Apalagi buku sejarah. Apalagi buku sejarah ya. Iya. Buku sejarah dunia begitu, apalagi dari manusia purba sampai sekarang ini. Wah, otomatis bukunya sangat tebal. Jadi untuk menanggulangi tadi IT berperan tadi itu nggak efektif gitu dengan membawa buku digital atau materi tambahan tadi ya berkaitan dengan PDF dan lain sebagainya, itu akan lebih efektif dalam pembelajarannya. Jadi murid nggak perlu mencari halaman berapa halaman, biasanya PDF sudah potongan juga bisa, dan juga inti dari PDF itu juga ada ya. Kemudian selain itu juga ada efisien. Nah, efisien di sini terkaitan dengan waktu Bu. Jadi dalam penggunaan IT, semisal lagi rebahan atau apa, bisa sambil membaca buku-buku digital tadi. Dimanapun ya. Iya, biar oke gitu. Jadi bisa semacam lagi luang di kelas murid ataupun dari guru-guru atau apa, bisa untuk menggunakan buku digital tersebut ya, karena memang efisien tadi dan juga dengan efektif tadi. Kemudian selain itu ada juga fleksibel juga. Iya. Nah, sangat menarik sekali ya dengan berkembangnya teknologi informasi sekarang ini, yang mana apalagi berkaitan dengan sejarah, yang mana nanti datanya juga akan berganti dengan data-data yang lebih valid. Nah, sejarah ada data ini, kemudian data ini. Nah, untuk untuk bisa dibandingkan dan juga kalau dalam sejarah ada interpretasi, verifikasi seperti itu. Jadi sangat sesuai ya dengan buku-buku digital juga, sangat fleksibel Bu. Iya, Penggunaan dalam skripsi itu juga 2 tahun kemarin loh, waktu corona, jadi kan TI iya, Bu. sangat bermanfaat Iya, sekali sangat. dalam Berkembang pendidikan, pesat. iya. Iya, betul. Iya, Bu. Apalagi literasi itu hubungan atau komunikasi antara siswa sama guru kan bisa lewat telekonferensi, Iya. seperti Zoom, pakai Zoom bisa Zoom, ya, Meet. Zoom, Google Meet, Microsoft Teams itu seperti itu ya. sangat menarik sih Bu, memang apalagi setelah 2 tahun mengalami kondisi pandemi, Iya. yang mana siswa dihadapkan dengan situasi yang cukup sulit dan harus berada di rumah ya. Harus berada di rumah, tapi tanggung jawab belajarnya ini masih harus dijaga begitu. Jadi memang ketika pandemi seperti kemarin, penggunaan TI dalam pembelajaran dan juga literasi memang sangat-sangat dibutuhkan dan sangat-sangat penting sekali. Kemudian ada juga Google Classroom Bu. Nah, Google Classroom itu juga sering digunakan dari guru sendiri, Meet atau Google Meet atau Zoom tadi. Kemudian ada juga dalam pengolahan data menggunakan GForm. Nah, itu juga hal yang menggunakan teknologi saat ini ya. Apalagi bisa dikatakan kita harus segera bangkit ya Bu, setelah dari krisis pandemi ya, keterpurukan ya. Selain hal positif seperti itu kan ada
efek samping iya, biasanya ada ya. sih, ada, negatif tetap ada. efeknya ya. Ya kan Mbak Ica coba. Baik, terima kasih ya Bu atas kesempatannya. Jadi tadi dengan adanya perkembangan IT, tentunya kan juga ada namanya dampak negatif. Ada dua sisi pastinya, sisi positif dan juga sisi negatif. Nah, dengan adanya perkembangan IT, tentunya siswa itu lebih ansos. Kenapa ansos? Antisosial, karena mereka lebih asik. Oh ya, sekarang perkembangan games lebih menarik. Game-game sekarang fiturnya lebih lebih menarik. Mereka online. lebih suka main Mobile Legends ataupun main Free Fire. Jadi lebih Hafal ini loh. lebih tergoda. Sama ya. Lebih tergoda untuk ya udahlah main game aja, ngapain kita baca-baca buku terus bertemu sama teman-teman. Jadi tentunya dengan adanya perkembangan IT terutama itu anak-anak lebih ansos. Jadi lebih individualisme. Kalau misalnya dulu kan masih ada nih anak-anak yang main kelereng, main lompat tali, mainan tradisional. gitu Iya, harusnya Lucu lebih saya juga gitu. iya Bu, lebih asik gitu bercengkrama dengan teman-teman, petak umpet gitu. Namun seiring dengan perkembangannya IT, ilmu pengetahuan dan teknologi itu malah menyebabkan anak-anak sekarang menjadi ansos, antisosial atau lebih individual. Padahal kan kita sejatinya itu kan makhluk sosial ya Bu, makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Nah, tapi sekarang terutama para remaja ya lebih asik dengan dunianya sendiri gitu. Saya lebih asik dengan dunia sendiri, lebih asik dengan dunia maya daripada dunia nyata gitu. Nah, sekarang apa mager ya. Ya, mager, lebih mager gitu. Izin Saya juga menyanggah. dari keponakan saya. Izin menanggah ya, Iya, Bu. ya, silakan Juga. Mas Arif. Sekarang ini memang banyak sekali terjadi tadi ya, semacam permasalahan sosial. Betul. Cuman di sisi lain juga terkadang anak itu tidak mengetahui bahwa dirinya itu sedang melakukan sebuah literasi ataupun suatu kegiatan literasi itu sendiri. Contohnya adalah seperti menonton anime. Cukup menarik Bu, menonton anime ya, itu kan suatu hal yang bisa dikatakan tadi permasalahan karena tidak sesuai dengan pembelajaran atau apa. Tapi menonton anime di sini ada suatu subtitle. Nah, subtitle ini adalah suatu hal yang bisa menarik Bu, karena Finlandia menggunakan metode yang mana mengurangi dubbing, tapi lebih menekankan kepada subtitle. Nah, jadi bisa dikatakan subtitle ini hal yang cukup menarik dan cukup penting juga untuk meningkatkan dari literasi itu sendiri. Nah, jadi ketika Jadi bisa ditiru ya, nggak usah dibanding ke Finlandia nih. Tinggal nonton film ada subtitlenya iya, langsung. bisa Iya. menonton film ataupun film baik Indonesia sendiri lokal maupun film luar berbahasa Inggris atau apa, ataupun tadi seperti menonton anime yang kebanyakan berasal dari ada yang dari Jepang kemudian ada dari anime. Di sisi lain memang cukup merugikan, tapi di sisi lain dia otomatis karena dia nggak paham dengan gambarnya, dia akan membaca dengan subtitlenya begitu. Iya, mau Iya. nggak mau ya. Oh, dia otomatis otaknya juga akan kemudian Nggak bisa berpikir. mengikuti alur itu tadi ya? Iya. Iya. Jadi menggunakan otaknya sesuai dengan apa yang dia lihat dan ia baca. Nah, itu tadi berkaitan dengan kemampuan literasi juga. Meskipun memang bisa dikatakan hal tersebut bukan suatu hal yang baik ya, juga permasalahan. Nah, ini PR untuk kalian ya mahasiswa. Jadi peran mahasiswa untuk mengantisipasi hal tersebut apa, Dik? Oke, peran mahasiswa untuk mengantisipasi dari perkembangan IT Iya. juga yang semakin Juga tidak berdampak. Iya sih. Jadi peran yang mungkin saya dulu atau Mbak Ica Boleh dulu? saya dulu? Silakan juga. Silakan. Silakan. Divas ya, ada Divas ya. Ladies first. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan luar biasanya Bu Nima. Jadi kontribusi kita sebagai mahasiswa untuk dalam meningkatkan literasi di para remaja gitu tentunya menjadi tantangan bagi kita. Otomatis kita sebagai calon istilahnya guru muda gitu ya Bu, untuk meningkatkan literasi itu kan pasti ada tantangan tersendiri. Nah, kebetulan kalau di universitas kita itu ada yang namanya SAS atau Sekolah Aksi Sosial. Jadi Sekolah Aksi Sosial itu kita ada pengabdian, ada pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran itu kita mengkampanyekan pentingnya literasi dengan adanya misal dalam Sekolah Aksi Sosial tersebut kita ada yang namanya kelas membaca gitu. Jadi pengabdian kepada desa-desa terpencil itu untuk kelas membaca. Jadi meningkatkan kemampuan anak-anak di desa yang terpencil. Itu kan tentunya sangat bagus ya Bu untuk meningkatkan literasi. Jadi Gerakan konkretnya tadi ya. iya, jadi dengan kampanye untuk meningkatkan literasi gitu.
Oke, kemudian peran juga dari mahasiswa dalam perkembangan IT. Jadi memang perkembangan IT dan juga yang berkaitan dengan arus globalisasi dan lain sebagainya itu merupakan suatu hal yang memang tidak bisa kita pungkiri ya, seperti itu. Jadi memang ada memang dampak positif, tapi juga ada dampak negatif seperti tadi ya. Contohnya adalah berbagai macam seperti hacking, hacker seperti itu, cybercrime. Iya, Kemudian betul. ada juga yang berkaitan dengan Berita hoax kayak gitu. berita Iya. hoax, ya, sangat menarik sekali. Mereka meng-share ya Iya. info-info. Betul. Nah, peran mahasiswa justru di sini Bu, dengan beredarnya suatu berita hoax ataupun berita-berita yang memang kurang valid. Nah, jadi seorang mahasiswa ini akan memberikan suatu informasi, data atau lain sebagainya, baik itu melalui media sosial seperti status WA ataupun apa, biasanya kan seperti itu Bu, untuk memvalidkan dari data ataupun informasi yang sedang beredar di saat ini. Karena memang dengan berkembangnya IT sekarang ini, dari Sabang sampai Merauke, bahkan ketika Sabang mengatakan A, bisa sampai di Merauke sudah jadi Z. Beda lagi ya. Ya, karena memang dari jadi Iya. satu orang atau satu masyarakat menuju masyarakat lain, nanti dari pola penyebaran informasinya itu juga akan berbeda seperti itu. Betul. Nah, jadi mahasiswa harus bisa membenarkan ataupun memvalidkan ataupun meluruskan dari informasi yang telah disampaikan ataupun data ataupun peristiwa berita. Karena memang sekarang ini rawan sekali, apalagi juga selain dari tadi ada hoax, sekarang juga ada judi online. Nah, tuh Kemarin ada ditangkap. iya, ada hal yang cukup menarik juga. Nah, jadi peran mahasiswa di sini adalah untuk mengatasi, menanggulangi dan juga menutup, memblokade dari mana seperti tadi judi online dan lain sebagainya dengan memberikan perilaku-perilaku yang positif. Selain itu juga ada hal yang cukup menarik lagi, pornografi Bu. Kan memang hal tersebut juga tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Namun ada standar dan juga batas usia ya, yang memang contoh anak sekolah tidak sewajarnya menonton ataupun melihat hal-hal yang berkaitan dengan seperti itu. Berbeda halnya dengan nanti semisal biologi. Nah, itu mungkin karena pembelajaran Beda itu lagi. hal yang sangat diperlukan. Tapi yang tidak berkaitan dengan hal tersebut kan memang hal yang harus dihindarkan. Nah, mahasiswa juga di situ perannya, Bu. Jadi memang bisa dikatakan di dalam masyarakat sendiri ya, Bu. Mahasiswa itu lebih kepada penggerak dan juga penggiat literasi. Nah, Betul. jadi menggiatkan di dalam masyarakat dengan memberikan ataupun merencanakan dan juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang berbasis dengan literasi sendiri. Oke, kalau di kita ya Bu, itu dulu ada yang namanya mata kuliah tentang literasi. Oh, iya. Di saya ada Terus tentang lagi ada literasi juga. ada. Jadi untuk mata kuliah literasi tersebut kita diberi waktu untuk membuat sebuah platform tentang untuk meningkatkan kemampuan literasi dari anak. Misal kita literasinya ada gambarnya, ada intinya tentang untuk media pembelajaran yang lebih menarik gitu Bu. Itu kan pembelajaran di era abad ke-21 itu kan guru harus menggunakan IT. Kalau misalnya kita nggak pintar IT, otomatis kita bahkan tertinggal gitu. Kawan pun harus begitu loh. Nggak begitu. Betul. Jadi Boleh, Bu. perpustakaan Widya Pustaka itu mempunyai media sosial, diantaranya YouTube dan IG, Instagram kami. Silakan like, comment, and subscribe di IG kami, yaitu Perpustakaan Widya Pustaka. Nah, di situ ada info-info seputar perpustakaan kami dan perkembangan. Jadi perkembangan info terbaru. Jadi siswa tidak usah langsung datang ke sini, info apapun tentang perpustakaan sudah di-share di IG kami. Wah, sangat menarik ya. Sangat menarik ya Bu. Jadi juga Jadi berkaitan bisa, iya. izin menambahkan juga terkait dengan literasi juga, peran media sosial tadi ada YouTube, Instagram, Facebook. Iya. Itu ada suatu platform ataupun suatu bisa dikatakan website yang digunakan untuk mengakses berbagai informasi yang sangat menarik. Apalagi dengan perpustakaan juga yang membuat channel YouTube ataupun Instagram maupun Facebook ataupun lain sebagainya, itu juga suatu hal yang dapat menambah dari segi kualitas dan juga kuantitas dari literasi ya, yang digunakan di Betul. dalam masyarakat. Kemudian juga mahasiswa juga adalah
agent of change. Agent of change gitu, Atau perubahan, agen perubahan di perubahan. dalam masyarakat ya Bu. Sepakat sekali. Kaum terpelajar seperti itu. Nah, jadi bisa dikatakan dengan dari zaman purbakala kemudian nanti berubah ke zaman mulai revolusi industri dan juga sampai sekarang ini dengan berkembangnya dari komputer kemudian dari AI, artificial intelligence. Nah, mahasiswa ini adalah agen yang menyebarluaskannya di dalam masyarakat begitu Bu. Jadi di dalam pembelajaran atau pendidikannya di lingkungan instansi dan juga di lingkungan kampus seperti itu pasti lebih menggunakan hal-hal yang memang berteknologi seperti itu. Jadi ketika mereka kembali ke masyarakat, jadi harus menyebarkan luaskan dan juga ibaratnya bukan mengubah sih, lebih tepatnya Mengedukasi. mengedukasi di dalam masyarakat. Salah satu upaya ya. Iya, itu. Jadi memang bisa dikatakan juga memang tidak semua hal yang ada di masyarakat harus dirubah. Betul. Tapi ada hal juga yang harus berkembang. Gitu, Bu. Dinamis. Jadi kalau dalam sosiologi masyarakat itu lebih dinamis. Artinya masyarakat itu berkembang, tidak statis. Jadi otomatis pengetahuannya dari yang dulu, misal belum ada yang namanya kalau permasalahan sosial kan zaman dulu tidak ada yang namanya cybercrime. Namun seiringnya dengan berjalannya waktu, masalah cybercrime ada masalah pembulian yang baru gitu. Iya. Muncul. Jadi masalah sosial dapat muncul seiring dengan berkembangnya teknologi gitu, Bu. Nah, data terbaru menunjukkan Jawa Tengah masuk peringkat kedua ya setelah Jogja. Jadi indeks membacanya. Jadi lah beruntunglah kita masuk wilayah Jawa Tengah dan kita harus bisa agar naik tingkat lagi, Survive lagi, gitu. ya. Iya, betul. Agar bisa literasi kita agar tetap berjalan. Ya dengan itu, dengan sentuhan teknologi informasi tadi. Nah, sebelum saya tutup mungkin ada closing statement ya dari Mbak Eca mungkin dari Mas. Intinya satu, jika kamu belum mencoba, kamu tidak akan tahu gitu. Oke, saya mau Ya, Mas Arif, memberikan silakan. closing statement ya. Ya. Literasi tanpa aksi itu tidak akan ada gunanya. Jadi mulai sekarang segera membaca, menulis dan kembangkan diri kalian sesuai dengan potensi yang ada pada diri kalian. Itu. Sepakat sekali. Nah, sangat luar biasa sekali ya. Terima kasih atas kehadirannya Mbak Eca, Mas Arif. Nah, sebelum saya tutup acara Talk Ngopi kali ini, silakan untuk subscribe, like, and comment di YouTube atau IG kami di Perpustakaan Titian Widya Pustaka. Saya sebagai host, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi. Salam literasi.